Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah film yang berjudul Mr. Harrigan's Pawn yang rilis pada tahun ini. Langsung saja kita nonton filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang berlari. Terlihat juga sebuah tangan yang hendak mengambil HP. Scene menampilkan latar waktu film yaitu tahun 2003. Scene berganti ke sebuah gereja. Terlihat ada seorang anak laki-laki yang sedang berpidato. Dia bernama Croix dan juga ayahnya. Dari scene ini kita mengetahui kalau ibunya baru saja meninggal. Di sana juga ada pria tua bernama Harrigan. Harrigan merasa tertarik dengan pidatonya Croix ketika di gereja. Akhirnya, dia berkunjung ke rumah Croix dan menawarkan sebuah pekerjaan kepadanya, yaitu pekerjaan membacakan buku cerita. Terlihat Croix yang mengunjungi sebuah rumah mewah. Di sana juga ada seorang gardener. Croix disambut oleh wanita parubaya. Dia masuk ke dalam. Harrigan sudah menunggunya. Croix mulai membacakan buku cerita kepadanya, seperti halnya orang tua yang membacakan buku dongeng kepada anaknya di malam hari. Dia kembali pulang. Dia mengingat kembali mendiang ibunya. Dia merasa kalau kematian ibunya merupakan kesalahannya. Dia kembali lagi ke rumahnya Harrigan. Ketika ingin membuka sebuah pintu, Harrigan melarangnya. Dia kembali membacakan buku kepada Harrigan. Harrigan memberikan uang kepada Croix dan mengatakan kalau ini adalah hari gajiannya. Jadi Harrigan ini merupakan orang terkaya di kota tersebut. Croix pergi ke perpustakaan untuk bermain komputer. Di sana dia mencoba mencari tahu tentang Harrigan. Diketahui kalau Harrigan tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak. Oleh karena itu, dia merasa kesepian. Harrigan mengirimkan sebuah kartu lotre kepadanya. Dia menggosoknya dan ternyata belum beruntung. Dia kembali membacakan buku kepada Harrigan seperti biasanya, hingga scene memperlihatkan Croix yang sudah tumbuh dewasa. Scene berganti kepada Croix yang berada di bus sekolah. Dia masuk ke dalam bersama teman-temannya. Seorang pria bernama Kenny menghampirinya dan memintanya untuk menyemir sepatunya. Salah seorang guru bernama Ibu Hart datang dan menghampiri mereka. Croix mengatakan kalau Kenny baru saja memberikannya sebuah roti. Bukannya terima kasih, Kenny malah merasa dipermalukan. Dia kembali pulang. Croix menceritakan kepada ayahnya kalau semuanya baik-baik saja. Dia meminta kepada ayahnya untuk dibelikan sebuah ponsel, namun ayahnya tampak menolaknya. Dia kembali ke rutinitasnya.
yaitu membacakan buku kepada Harrigan. Craig bertanya kepadanya bagaimana cara menghadapi sebuah pembulian. Harrigan menjawab, balas dengan keras. Harrigan kembali memberikannya tiket lotre. Dia menggosoknya dan memenangkannya. $3.000. Ayahnya memberikannya sebuah kado dan ternyata itu adalah handphone. Craig segera menghubungi Harrigan. Dia mengucapkan terima kasih atas tiket lotrenya. Dia kembali ke sekolah dan menghampiri seorang wanita bernama Regina. Scene berganti ke rumah Harrigan. Dia bertanya kepada Craig terkait kegiatannya di sekolah. Craig mengatakan kalau dirinya lebih menyukai membacakan buku kepada Harrigan dibandingkan ikut kegiatan di sekolah. Terlihat Craig dan ayahnya yang sedang makan, membicarakan tentang uang yang dia dapat dari lotre. Craig kembali ke rumahnya Harrigan. Dia memberikannya sebuah handphone baru. Namun, Harrigan tampak menolaknya. Dia memintanya untuk memberikan kepada ayahnya. Harrigan mengatakan kalau barang-barang seperti itu dapat membuat waktunya terbuang-buang. Craig menunjukkan handphonenya kepada Harrigan. Dia merasa terkejut dengan kemajuan teknologi sekarang. Dia berubah pikiran dan menyimpan ponsel tersebut. Hari demi hari, Craig dengan sabar mengajari Harrigan bermain ponsel. Harrigan bertanya tentang semua informasi yang dia dapat di internet. Craig mengatakan kalau semua informasi tersebut dia dapatkan secara gratis. Namun Harrigan mengatakan kalau itu semua mirip dengan narkoba yang membuat manusia kecanduan. Harrigan meminta Craig untuk bijak dengan ponselnya. Scene berganti kepada Craig dan Regina. Kenny datang dan meminjam ponselnya. Craig kembali membacakan buku. Namun Harrigan disibukkan dengan ponselnya. Kemudian Harrigan meminta Craig untuk segera menyingkirkan orang-orang yang suka membulinya. Dia memberikan cek uang kepada Craig dan berterima kasih. Craig mengirimkan ucapan terima kasih kepada Harrigan atas semua pemberiannya. Craig kembali ke rumah Harrigan. Namun Harrigan sudah meninggal dengan tabung oksigen di sampingnya. Dia segera memberitahu ayahnya, dan ayahnya akan menelepon ambulan. Dia kembali membacakan buku dan ambulan datang. Craig merasa sangat kehilangan. Sebelum petinya ditutup, dia meletakkan ponselnya di saku Harrigan. Harrigan dimakamkan dekat dengan makam mendiang ibunya. Di sana ada seorang pria yang menangani keuangan Harrigan. Dia memberikan sebuah surat wasiat.
Dia membacanya. Harrigan meninggalkan uang sebanyak $800.000 untuk membiayai kuliahnya Craig dan juga karir ke depannya. Dia mengambil ponselnya dan mencoba mengirimkan pesan suara kepada Harrigan. Hari sudahlah pagi. Begitu terkejutnya dia ketika mendapatkan pesan balasan dari Harrigan. Craig menceritakan kepada ayahnya kalau dia meninggalkan ponselnya di saku Harrigan. Ayahnya mengatakan kalau itu mungkin saja ulah dari peretas. Ayahnya menegaskan kembali kalau dia sudahlah meninggal. Craig pergi ke makamnya Harrigan. Dia mencoba menghubunginya. Dia kembali ke rumahnya Harrigan dan bertemu dengan wanita tersebut yang merupakan karyawan Harrigan. Dia kembali mengingat Harrigan. Scene berganti kepada Craig di sekolah, dan juga Kenny yang dikeluarkan dari sekolah karena terbukti menjual ganja. Tampak di sekolah mereka akan ada sebuah acara dansa. Dia akan pergi ke pesta dansa dengan Regina. Craig mengantarkan Regina ke toilet. Kenny datang dan menuduh Craig yang telah melaporkannya. Mereka terlibat perkelahian. Regina datang, dan dia segera diobati oleh Ibu Hurt. Craig mengucapkan terima kasih karena berkat dirinya, dia betah di sekolah. Craig mengirimkan pesan suara kepada Harrigan. Dia menceritakan kejadian yang telah menimpa dirinya. Dia berharap Harrigan ada di sampingnya untuk memberikannya saran. Teleponnya berbunyi. Dia mendapatkan kabar kalau Kenny sudahlah meninggal. Penyebabnya adalah karena kecelakaan yang tragis. Ibu Hart memberikan informasi kepada Craig dari catatan yang dia baca. Kenny mempunyai masalah psikologis sehingga dirinya stres. Craig menanyakan tentang hantu kepadanya. Dia kembali mengirimkan pesan suara kepada Harrigan. Craig merasa kalau kematian Kenny ada hubungan dengannya. Tiba-tiba Harrigan meneleponnya dan mendapatkan balasan pesan. Craig pergi ke gereja dan menemui seorang pendeta. Dia mengatakan kalau yang menimpa Kenny itu murni sebuah kecelakaan. Dia pergi ke toko ponsel. Orang itu mengatakan kalau mungkin saja ada pesan yang nyangkut sehingga dia menerima pesan dari orang yang sudah meninggal. Dia membeli ponsel yang baru, namun nomornya masih sama. Craig kembali pulang. Dia menyimpan ponsel lamanya di kotak dan meletakkannya di lemari. Scene memperlihatkan Craig yang sudah lulus dari sekolahnya. Terlihat Craig yang sedang berkemas. Dia akan pergi ke kota Boston. Craig mendapatkan sebuah beasiswa dan memutuskan untuk pergi ke sana.
which was 2 hours. Dia satu kamar dengan pria bernama Julian. My freshman roommate was Julian Summers from LA. Craig belajar di sana dengan giat karena merasa berhutang budi kepada ayahnya dan Harrigan. Dia berkecimpung di dunia jurnalistik. Ayahnya menghubunginya dan mengatakan kalau Ibu Hurt telah meninggal karena kecelakaan di jalan bersama dengan tunangannya. Craig menghadiri upacara pemakamannya. Mereka bercerita kalau yang menabrak Ibu Hurt dan tunangannya adalah seorang pemabuk. Namun dia lolos dari jeratan hukum dan akan direhabilitasi karena ketergantungannya. Pria ini bernama Deane yang telah menewaskan Ibu Hurt. Dia sedang dibawa ke pusat rehabilitasi. Craig segera pulang dan mengambil kembali ponsel lamanya. Dia kembali mengirimkan pesan suara kepada Harrigan dan bercerita kalau ada seorang pemabuk bernama Deane yang telah membunuh guru kesayangannya. Namun pria itu bebas dari hukuman. Craig ingin dia mati. Namun Craig tampak menyesal dengan apa yang sudah dia lakukan. I was guilty. Benar saja, dia membaca sebuah berita kalau Deane telah tewas tanpa sebab yang jelas. Sebagai seorang jurnalistik, dirinya tergerak untuk mencari informasi terkait kematian Deane. Dia bertemu dengan seseorang yang mengetahui informasi tersebut. Namun Craig harus memberikannya uang. Pria itu mengatakan kalau Deane mati bunuh diri. Craig menyesali perbuatannya. Craig pergi ke makamnya Harrigan dan berterima kasih kepadanya karena sudah mau peduli. Thank you. Tidak lupa juga, dia pergi ke makam ibunya. Dia berlari menuju pinggir danau dan membuang ponsel lamanya. Film pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.